Yohanes 5:3-8. Mari kita melihat ini ya. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. A few moments later. Jangan kemana-mana, kita akan dengarkan kesaksian yang begitu hebat ini. Dan juga saya perlu sampaikan kepada beberapa penonton YouTube yang agak mencurigai kami, karena ada yang berkomentar, kok sedikit-sedikit ketemu Tuhan Yesus. Ya, memang untuk percaya kepada Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar pemberitaan Injil yang keluar dari mulut pendeta. Ya, Pak Yusuf ini tidak membaca Alkitab dengan baik ya. Mau gimana lagi kan? Ya, terkait dengan kondisi beliau usai ditangkapnya, dan juga nanti kita akan bahas mengenai ulasan ataupun penjelasan dari pihak advokat ya, yang kemudian diminta oleh Pak Yusuf Manubulu untuk mendampingi proses hukum yang sekarang sedang berjalan ini. Dia berjalan di atas air. Ya, dia berjalan di atas air. Kenapa dia bisa berjalan di atas air? Karena dia tidak mengalami gravitasi bumi. Gravitasi bumi itu yang dikenal oleh ilmu pengetahuan. Tapi sebetulnya bukan gravitasi bumi, ya. Itu gaya tarik setan, karena setan itu terus berusaha untuk menarik manusia masuk ke dalam alam maut. Mahasiswa kampret, kalau kayak gini nih kapan kamu selesai kuliah nih? Manusia tidak pernah diizinkan untuk naik. Setiap kali manusia mau naik pasti dijatuhkan sama setan. Selamat datang di pelajaran gaya tarik setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya, umatnya saling bertentangan satu dengan yang lain, sahabat. Selain itu, ilmu fisika yang membahas tentang interaksi tarik-menarik antara dua benda yang bermassa atau yang sering kita kenal dengan hukum gravitasi Newton, ini terbantahkan oleh Sincop Papincopi, sahabat. Ya sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari oten-oten yang membantah gravitasi bumi. Ya, sebetulnya kita tidak mau membahas tentang pernyataan Copa Pincopi yang mengatakan bahwa gaya gravitasi bumi itu tidak ada ya. Ya jelas sekali itu hoax ya sahabat. Saya katakan hoax atau penyebaran berita hoax ya karena hukum gravitasi Newton itu sudah dibuktikan oleh para ilmuwan. Kalau dia berbicara dalam konteks iman gitu ya, Newton ini kan bukan seorang muslim ya sahabat. Tapi apa yang dia sampaikan itu sesuai dengan ayat Al-Quran. Surah Al-Hajj ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrih wa yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi iznih. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di laut dengan perintahnya. Dia menahan benda-benda langit sehingga tidak jatuh ke bumi kecuali dengan izinnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha penyantun lagi maha penyayang kepada manusianya. Jadi ayat ini yang kemudian dibuktikan oleh Newton dengan hukum gravitasi bumi itu sahabat. Ya, tapi hari ini dibantahkan oleh asumsinya si Ncop Papincopi gitu. Jadi bukan data yang berdasar ya. Itu adalah asumsi. Makanya saya katakan Ncop Papincopi sudah menyebarkan berita hoax. Nah, selain gaya gravitasi bumi itu, dia juga menyampaikan berita hoax tentang Tuhan yang bisa dilihat.
itu dibantah langsung oleh pendeta Ezra Soru, sahabat. Nah, kita dengarkan dulu pernyataan Copa Pincopi tentang Tuhan yang bisa dilihat. Jangan kemana-mana, kita akan dengarkan kesaksian yang begitu hebat ini. Dan juga saya perlu sampaikan kepada beberapa penonton YouTube yang agak mencurigai kami, karena ada yang berkomentar, kok sedikit-sedikit ketemu Tuhan Yesus. Ya, memang untuk percaya kepada Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar pemberitaan Injil yang keluar dari mulut pendeta. Karena kalau cuma hanya sekedar yang keluar dari mulut pendeta, tentu itu tidak akan mampu mengubahkan hati manusia, apalagi orang dengan terbentuk doktrin yang sudah dari lahir, sudah dari kecil, dengan doktrin yang begitu keras, dengan doktrin yang begitu ketat, itu tidak mungkin bisa berubah kalau hanya dengan kata-kata, dengan nasihat oleh teman atau oleh pendeta, atau berita-berita yang disampaikan oleh manusia, itu sangat tidak mungkin, sangat mustahil. Makanya Tuhan Yesus bekerja dengan kuasanya yang begitu ajaib, sehingga orang-orang itu harus dijumpai langsung, supaya membuktikan bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Kristen adalah Tuhan yang hidup, bukan hanya sekedar cerita dari para pendeta, tetapi itu memang benar-benar sebuah realita, sebuah pengalaman yang dialami, dirasakan secara nyata. Sama dengan seperti yang saya katakan beberapa waktu lalu, saya kalau cuma dikhotbahin pendeta juga saya tidak mungkin untuk sampai saat ini bisa jadi pemberita Injil. Untuk percaya kepada Tuhan Yesus dari kecil juga saya tidak suka kepada kekristenan. Jadi banyak kali ajaran di masa kecilnya itu tidak baik ya, sahabat. Selain dia juga pernah mengatakan sejak dari kecil udah diajari berbohong. Sejak dari masih kecil kita udah jago berbohong. Ternyata sejak kecil dia juga tidak menyukai kekristenan, sahabat. Ancap. Ya, hanya untuk mendukung pernyataan dia bahwa Tuhan itu harus dilihat, maka dia tidak bisa hanya mempercayai ucapan pendeta, khotbah-khotbah dari pendeta, sahabat. Meskipun dia ini seorang pendeta juga ya. Sekarang bukan pendeta lagi, tapi pendusta. Karena ada terbukti kan, ditangkap sama polisi, pendusta, penyebar berita bohong gitu. Nah, sekarang semakin yakin kita ya bahwa si Copa Pincopi ini bukan seorang Kristen. Berdasarkan pernyataannya itu, dia bukan Kristen. Selain oten, alirannya adalah hedon, sahabat. Hedonism atau hedonisme. Hedonism itu adalah aliran orang menganggap sesuatu itu baru benar kalau sudah mencapai kepuasan, kenikmatan. Jadi kalau belum puas menurut aliran hedonism ini, maka itu dianggap belum benar, sahabat. Maka ketika Bible-nya berkata Tuhan itu tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengar. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ini belum benar. Dia dikatakan benar menurut aliran ini kalau sudah dibuktikan. Inilah yang dilakukan oleh si Copa Pincopi ini, sahabat. Dia bantah kitabnya sendiri untuk memenuhi hasrat kepuasan lahiriah dia, sahabat. Atau memang dia tidak pernah baca kitabnya. Ya, Pak Yusuf ini tidak membaca Alkitab dengan baik ya. Kau kurang ngajar kau. Sekali lagi, sesuatu itu baru dianggap benar kalau sudah merasakan nikmat dan kepuasan secara lahiriah. Nah, di samping Copa Pincopi ini kan ada si Fatimah Sakit Dia ya. Untuk menguatkan pernyataan dari si Copa Pincopi, maka dibawalah Narakopla yang sudah pernah berjumpa dan mendengar suara Tuhan, sahabat. Berikut pengakuannya. Terima kasih Bapak Yusuf Manubulu. Puji Tuhan, pada malam hari ini Tuhan berikan waktu dan kesempatan kembali untuk saya bersaksi. Gitu. Jadi begini teman-teman. Jadi awal sebelum saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dari awal terus setiap hari hanya mengikuti ritual-ritual di dalam peribadatan gitu ya, sholat 5 waktu contohnya gitu, puasa, zakat seperti itu hal-hal yang memang sudah saya lalui begitu. Tetapi ada hal yang memang masih membuat saya ragu gitu, jadi membuat saya jadi bertanya-tanya gitu ya, apakah benar apa yang sudah saya lakukan ini bisa menyelamatkan saya dan bisa membawa saya ke surga begitu. Bahkan saya sering bertanya kepada guru ngaji saya, ustadz saya, dan guru agama di sekolah saya.
Saya sering sekali kritis untuk bertanya-tanya begitu. Tetapi ketika saya banyak bertanya, sepertinya mereka ini jengkel karena saya banyak bertanya gitu ya. Bahkan saya beberapa kali saya dibentak sama mereka karena saya terlalu banyak bertanya gitu. Yaitu narasi yang digunakan oleh si Fatimah sakit dia ini sebelum dia berjumpa melihat Tuhan Yesus gitu ya. Dia mengatakan dulunya dia Islam dan dia ini termasuk yang taat karena dia selalu melaksanakan sholat, puasa, baca Quran dan ibadah-ibadah yang lain, amalan-amalan yang lain gitu ya sahabat. Tapi dia masih bertanya-tanya, masih ragu dengan amalan yang dilakukan itu sahabat. Apakah amalan ibadah yang dibuatnya itu mampu menyelamatkan dia katanya. Makanya dia tanya pada gurunya atau ustadz-ustadznya. Dan fitnahnya di sini sahabat. Guru dan ustadznya itu jadi marah ketika dia nanya terus. Saya ini pendidik juga ya. Tapi sangat senang kalau ada peserta didik yang bertanya sahabat. Dan saya rasa guru siapapun mereka itu pasti sangat senang dengan muridnya bertanya gitu. Kalau ada pertanyaan pasti ustadznya senang menjawab. Seperti contoh UAS, ya kan? Kecuali yang ditanyakan itu yang aneh-aneh ya kan. Orang bicara tentang amal ibadah, dia tanya, gaya gravitasi bumi ada apa enggak Ustadz? Gaya tarik bumi atau gaya tarik setan? Nah itu mungkin baru marah ustadznya ya kan. Orang sedang bahas amal ibadah, dia bahas gaya gravitasi bumi, nggak nyambung gitu ya. Ditanya masalah amal ibadah, apakah itu bisa menyelamatkan kita, itu kan senang hati kita akan menjelaskan. Saya aja misalnya kalau ditanya, Bam Tri, amal ibadah yang dilakukan umat Islam bisa nggak menyelamatkan mereka? Al-Quran surah An-Nisa ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Wa'adallahi haqqa wa man asdaqu minallahi qila. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Ini salah satu ayat yang mengatakan bahwa amal ibadah menyelamatkan kita. Kan nampak kali bohongnya sahabat ngaku Islam. Ini kalau Fatimah sakit dia nih ngaku Islam fanatik sahabat. Ya, tapi pernyataannya itu sangat bertentangan dengan yang sebenarnya gitu. Nah setelah dia memfitnah ustadz dan guru-gurunya, lalu seiring berjalannya waktu. Tetapi seiring dengan berjalan waktu, maksudnya dalam duduk bersila itu waktu saya berdoa, saya bilang begini, Tuhan Yesus, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Proses Tuhan yang mengajarkan saya secara alami, ya. Perjumpaan Tuhan itu bukan cuma hanya dalam waktu saya bermimpi doang. Jadi hal dari suara pun saya alami, penglihatan pun saya alami. Dalam perjalanan saya mengikut Tuhan itu benar-benar Tuhan itu hidup. Tuhan itu ada. Dan Tuhan beserta itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Tuhan yang lain nggak tahu, ya. Kalau dulu saya mengatakan yang Maha Pengasih dan Penyayang, itu hampa. Kasihnya seperti apa sih? Penyayangnya seperti apa sih? Nah inilah jadinya dua ongok dipadukan sahabat. Jadinya paduan ongok gitu. Ya membuat kita tertawa, terjungkal-jungkal gitu ya. Mereka ini sudah tidak percaya lagi dengan bunyi kitabnya, ayat dalam Bible-nya gitu. Ini kan dipaksakan betul, Tuhan itu harus dilihat, suaranya harus didengar. Dan dia malah ngaku itu berkali-kali sahabat berjumpa dan mendengar suara Tuhan itu. Tidak hanya dalam mimpi, tapi juga dalam dunia nyata ini katanya. Tapi kalau kita tanya nanti seperti apa bentuk Tuhan, dia nggak bisa jawab juga tuh. Seperti apa suara Tuhan, dia juga nggak bisa jawab itu. Karena apa ya? Karena bohong gitu aja. Nah pertanyaan terakhir tadi bagus juga untuk kita jelaskan ya. Dia mengkomparasikan gitu bahwa di dalam Oten itu jelas Tuhannya itu penyayang dan pengasih. Dicarinya umat-umatnya yang bermasalah ini lalu dirangkulnya, ditemuinya gitu ya. Kalau di Islam tidak katanya.
Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pengasihnya gimana sih? Penyayangnya gimana sih? Akan nampak kali dia otennya, sahabat. Nggak pernah Islam gitu. Orang Islam, apalagi ngakunya taat, pasti sangat paham makna Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang itu. Pengasihnya Allah, semuanya dikasih. Yang beriman, yang tidak beriman, yang muslim, yang Islam, yang kafir, itu dikasih semua sama Allah. Jangankan manusia, hewan, tumbuhan, binatang, dan makhluk yang lain juga dikasih oleh Allah. Faktanya, hewan melata pun masih dapat rezeki, masih bisa hidup. Oten yang notabene kafir, ingkar kepada Allah, masih bisa hidup karena kasih Allah. Tapi sayangnya Allah itu hanya akan diberikan kepada umat Islam, dan itu nanti di akhirat kelak. Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Itu bentuk sayangnya Allah. Jadi kasihnya Allah itu diberikan kepada semua makhluk. Sayangnya Allah itu hanya untuk orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, ini sederhana sekali pemahamannya. Tapi oten yang aku fanatik taat ini nggak paham, sahabat. Oke lah sahabat semuanya, demikian saja video ongok-ongok raya dari dua paduan ongok ini. Sampai jumpa di video ongok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia berjalan di atas air. Ya, dia berjalan di atas air. Kenapa dia bisa berjalan di atas air? Karena dia tidak mengalami gravitasi bumi. Gravitasi bumi itu yang dikenal oleh ilmu pengetahuan. Tapi sebetulnya bukan gravitasi bumi, ya. Itu gaya tarik setan. Karena setan itu terus berusaha untuk menarik manusia masuk ke dalam alam maut. Mahasiswa kampret, kalau kayak gini nih kapan kamu selesai kuliah nih? Manusia tidak pernah diizinkan untuk naik. Setiap kali manusia mau naik pasti dijatuhkan sama setan. Suasana sebenarnya rame banyak orang kan, tapi kok hati sepi.